Halo sahabat, kita berjumpa lagi di channel Petani Kreatif. Sahabat Petani Kreatif, karena adanya permintaan dari beberapa sahabat agar dibuatkan kompilasi video tentang cara membuat pupuk kompos dari bahan-bahan alami. Nah, karena itu di video kali ini saya akan buatkan sebuah video yang berisi kompilasi atau kumpulan dari cara-cara membuat pupuk kompos dari bahan-bahan alami yang telah saya buat sebelumnya. Nah, video yang pertama yaitu cara membuat pupuk kompos dari rumput liar. Oke, langsung saja sahabat, kita mulai proses pembuatannya. Di sini kita menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Nah, di sini bahan utamanya kita menggunakan rumput-rumputan kering yang sudah saya haluskan seperti ini agar nantinya lebih mudah untuk diurai. Nah, selanjutnya saya siapkan wadah dari fiber seperti ini. Sahabat bisa juga menggunakan wadah yang lainnya seperti karung, ember, dan sebagainya. Berikutnya saya siapkan bahan lainnya yaitu air sebanyak kurang lebih 10 liter. Nah, banyaknya air ini disesuaikan dengan jumlah kompos yang akan sahabat buat. Nah, selanjutnya rumput-rumput liar yang sudah kita haluskan tadi kita hamparkan seperti ini. Nah, sahabat, selanjutnya siapkan bahan berikutnya yaitu gula merah atau gula aren. Dan bila kalian tidak punya gula merah, sahabat bisa menggunakan gula putih seperti ini. Jumlahnya disesuaikan saja dengan jumlah air yang sudah disiapkan. Nah, di sini saya menggunakan takaran 10 liter air dengan 1 butir gula merah, atau bila kalian menggunakan gula putih bisa ditambahkan sebanyak kurang lebih 10 sendok makan gula putih. Nah, gula merah atau gula aren ini kita haluskan terlebih dahulu agar mudah larut ke dalam air. Atau jika menggunakan gula putih, gula putihnya langsung kita larutkan ke dalam air terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita aduk-aduk seperti ini sahabat. Nah, sahabat, langkah berikutnya kita siapkan dekomposernya. Di sini saya menggunakan mikroorganisme lokal atau mol yang terbuat dari nasi basi yang sudah kita buat beberapa hari sebelumnya. Atau sahabat juga bisa menggunakan E4 atau efektif mikroorganisme untuk pertanian yang seperti ini, banyak dijual di toko-toko pertanian. Namun di sini saya lebih memilih menggunakan mol dari nasi basi karena lebih murah dan lebih mudah juga cara membuatnya. Sahabat, selanjutnya mol dari nasi basi ini akan kita campurkan ke dalam larutan yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini perbandingannya adalah 1:5. 1 bagian mol dicampurkan ke dalam 5 bagian air. Nah, karena tadi di sini saya menggunakan 10 liter air, maka saya akan mencampurkan 2 liter mol ke dalam larutan ini. Nah, sahabat sekalian, pertama-tama kita hamparkan dulu tanah pada bagian dasar wadah yang akan kita gunakan dalam pembuatan kompos ini. Kita tambahkan tanah sedikit saja, hanya sebagai dasar agar proses dekomposisinya lebih cepat dan juga lebih baik.
Nah sahabat, selanjutnya saya siapkan alat sprayer seperti ini. Saya menggunakan sprayer ini agar cairan dekomposernya dapat disemprotkan secara merata di atas bahan rumput-rumput kering ini. Namun jika teman-teman tidak punya alat sprayer, bisa langsung menggunakan sistem kocor, yaitu cairan ini dikocorkan langsung ke atas rumput-rumput kering seperti ini. Namun jika menggunakan sprayer, maka penyemprotannya akan lebih merata. Nah, cairannya kita masukkan ke dalam sprayer. Nah, setelah itu kita hamparkan dulu rumput-rumput kering ini agar mudah dalam penyemprotannya. Jika lokasi pembuatannya lebih luas, maka teman-teman bisa menghamparkannya lebih tipis lagi agar penyemprotannya bisa lebih merata. Nah, setelah itu dekomposernya kita semprotkan seperti ini secara merata. Ada banyak cara yang bisa kita gunakan. Kita bisa langsung kocorkan, kita bisa juga semprotkan seperti ini, lalu kita bolak-balik hingga benar-benar seluruh bagian rumput-rumput yang kering ini terkena cairan dekomposer agar nanti proses penguraiannya dapat menjadi lebih sempurna. Namun di sini saya menggunakan satu cara khusus, itu saya semprotkan terlebih dahulu bagian atas dari rumput-rumput kering ini. Nah, selanjutnya rumput-rumput yang tadi sudah terkena cairan kita masukkan ke dalam wadah seperti ini. Kita masukkan sedikit demi sedikit dan kita ratakan. Nah, setelah itu kita semprotkan kembali bagian atas dari rumput ini yang belum terkena cairan agar benar-benar merata terkena cairan. Setelah itu kita tambahkan lagi lapisan rumput ke bagian atas dengan ketebalan yang sama dengan yang pertama tadi. Nah, berikutnya kita semprotkan lagi larutan dekomposer ini ke atas rumput-rumput ini. Kita ulangi proses seperti ini secara terus-menerus hingga seluruh bagian rumput ini kita isi ke dalam wadah. Nah, setelah wadah ini terisi hingga setengah, kita tambahkan lagi tanah. Kita hamparkan tipis-tipis saja hingga menutupi seluruh bagian rumput kering tadi. Nah, setelah itu kembali kita hamparkan rumput-rumput kering pada bagian atas bagian tanah tadi. Nah, hal ini kembali kita ulangi terus-menerus hingga wadah ini terisi penuh dengan rumput-rumput kering ini. Nah sahabat, setelah wadah ini terisi penuh, pada bagian atasnya kembali kita hamparkan tanah. Kita hamparkan tipis-tipis saja hingga seluruh bagian rumput ini tertutup dengan tanah. Nah, setelah seluruh bagian tertutup oleh tanah, kembali kita semprotkan dengan larutan dekomposer pada bagian atas.
Nah, setelah itu kita tutup bagian atas wadah ini dengan menggunakan plastik. Sahabat juga bisa menggunakan bahan lain, yang penting bagian atasnya ini bisa tertutup dengan rapat. Setelah selesai kita menutup wadah ini, selanjutnya kita tempatkan di bawah pohon atau di tempat yang terlindung dari hujan maupun sinar matahari secara langsung. Nah, kita simpan selama kurang lebih 4-5 minggu, maka pupuk kompos ini siap untuk kita gunakan. Nah, video yang selanjutnya yaitu cara membuat pupuk kompos dari daun-daun kering. Kita siapkan terlebih dahulu di sini daun-daun pisang dan daun-daunan kering yang kita caca atau kita haluskan terlebih dahulu agar mudah proses penguraiannya. Lalu teman-teman siapkan juga komposternya. Teman-teman bisa menggunakan EM4, dan di sini saya menggunakan mold dari nasi basi yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, teman-teman bisa melihat prosesnya di video saya yang sebelumnya, yaitu video yang ini. Nah, langkah selanjutnya, rumput-rumputan kering ini kita masukkan ke dalam cairan komposter. Maksud dan tujuan direndam seperti ini agar lebih mudah dia atau benar-benar dia terkena cairan komposter seluruhnya. Jadi bisa merata sehingga akan lebih mempercepat proses dekomposisi nantinya. Nah, teman-teman, setelah kita masukkan ke dalam cairan komposter ini, terlebih dahulu kita siapkan karung yang pada bagian dasarnya kita beri tanah seperti ini. Tujuannya agar nanti proses dekomposisi terjadi lebih cepat bila kita beri alas tanah. Nah, selanjutnya daun-daunan kering ini kita taruh di atas tanah tersebut. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Nah, selanjutnya kita masukkan daunan kering yang sudah basah seperti ini ya teman-teman. Kita juga bisa menggunakan cara yang lain, yaitu disemprot. Namun biasanya jika menggunakan cara penyemprotan atau kocor, tidak terlalu merata terkena cairan dekomposernya. Oleh karena itu di sini saya menggunakan cara perendaman agar benar-benar dia basah dan merata. Sehingga kita harapkan proses dekomposisinya berlangsung lebih cepat. Nah, kita lakukan seperti ini, teman-teman, sedikit demi sedikit, lapis demi lapis. Kita lakukan perlahan-lahan saja. Nah, seperti ini teman-teman kita lakukan secara terus-menerus sehingga karung ini terisi sampai penuh dengan rumput-rumput atau daun-daunan kering ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kita tekan-tekan sedikit agar
menjadi padat ya di dalam karung. Nah teman-teman, jika sudah tadi seperti ini, kita ikat. Nah lalu kita simpan di tempat yang teduh. Lebih bagus kita simpan di bawah pohon atau di tempat yang tidak terkena matahari secara langsung. Lalu kita tutup dengan karung atau menggunakan plastik seperti ini, sehingga dia tidak terkena air hujan secara langsung dan juga sinar matahari. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Maka proses dekomposisi ini akan terjadi selama kurang lebih 1 bulan. Nah, berikutnya adalah cara membuat pupuk kompos dari batang pisang. Sahabat petani kreatif, kita siapkan terlebih dahulu bahan yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya menyiapkan batang pisang atau juga bonggol pisang sebagai salah satu bahan utamanya. Bahan selanjutnya adalah sampah-sampah organik yang saya kumpulkan dari sekitaran rumah. Nah, di sini ada rumput-rumputan kering, ada daun-daunan kering, ada kulit buah pisang, dan ada pula sisa-sisa sayuran yang saya kumpulkan menjadi satu. Selanjutnya kita siapkan dekomposernya. Nah, di sini saya menggunakan dekomposer dengan menggunakan efektif mikroorganisme yaitu E4 dan juga molase yang saya buat sendiri dari gula merah. Berikutnya kita siapkan air secukupnya. Di sini saya menggunakan air sebanyak 5 liter. Lalu siapkan pula wadah sebagai tempat penyimpanan untuk melakukan fermentasi. Di sini saya menggunakan styrofoam bekas tempat penyimpanan ikan. Nah, pada bagian dasarnya atau pada bagian alasnya kita lubangi terlebih dahulu. Sahabat dapat juga menggunakan wadah penyimpanan lainnya. Misalnya sahabat dapat menggunakan karung. Setelah semua bahan siap, kita langsung pada proses pembuatannya. Nah, bahan-bahan sampah-sampah organik ini terlebih dahulu kita cincang halus agar lebih mudah proses dekomposisinya. Nah, batang pisangnya kita haluskan juga seperti ini, sahabat. Seperti inilah penampakannya setelah bahan-bahan ini kita haluskan. Langkah berikutnya, air yang sudah kita siapkan sebanyak 5 liter kita campurkan dengan cairan dekomposernya. Nah, kali ini saya menggunakan dekomposer yaitu EM4. Nah, sebagai perbandingannya, untuk 1 liter air kita gunakan 20 ml EM4 atau sebanyak 2 tutup botol. Karena satu takaran tutup botol E4 ini ukurannya adalah 10 ml. Nah, karena di sini saya menggunakan 5 liter air, maka saya menggunakan E4 sebanyak 10 tutup botolnya. Selanjutnya kita tambahkan molase. Nah, di sini saya menggunakan molase yang saya buat sendiri dari bahan dasar gula merah. Nah, sebagai takarannya sini kita menggunakan 2 tutup botol molase. Jadi secara total perbandingan
cairan dekomposer ini adalah 1 liter air ditambahkan dengan 2 tutup botol E4 dan 2 tutup botol molase. Nah, jika sahabat tidak mempunyai molase, sahabat juga bisa menggantikannya dengan gula putih atau gula pasir sebanyak kurang lebih 4 atau 5 sendok makan. Sahabat bisa menyaksikan proses pembuatan molase dari gula merah di channel ini karena videonya sudah pernah saya upload sebelumnya. Nah, lalu cairan dekomposer ini kita aduk-aduk agar tercampur seperti ini. Setelah semua bahan sudah siap, kita langsung pada proses berikutnya. Nah, pada bagian bawah wadah yang akan kita gunakan, kita tambahkan terlebih dahulu tanah sebagai alasnya. Sahabat bisa menggunakan tanah apa saja, namun lebih bagus jika menggunakan tanah topsoil atau tanah lapisan atas. Nah, lakukan ini tipis-tipis saja, hanya sebagai dasar. Setelah bagian dasar wadah ini kita hamparkan dengan tanah, lalu kita masukkan bahan-bahan organik ini ke dalam wadah sedikit demi sedikit. Lalu kita hamparkan, jangan terlalu tebal ya sahabat, cukup tipis-tipis saja. Nah, setelah kita hamparkan seperti ini, kita kocorkan cairan dekomposer ke atas bahan-bahan organik ini. Nah, kita kocorkan sedikit demi sedikit seperti ini. Jika sahabat mempunyai alat penyemprot atau gembor, maka itu akan lebih bagus lagi sehingga penyiramannya menjadi lebih merata. Setelah itu kembali kita tambahkan bahan organiknya pada bagian atas lapisan sebelumnya. Nah, kita tambahkan sedikit demi sedikit, lalu kita hamparkan tipis-tipis sama seperti proses sebelumnya. Nah, setelah kita hamparkan tipis-tipis seperti ini, lalu kembali kita kocorkan cairan dekomposer pada bagian atasnya. Nah, langkah seperti ini sahabat terus lakukan hingga seluruh wadah ini terisi penuh dengan bahan-bahan organik. Setelah wadah ini terisi penuh, maka pada bagian atasnya kembali kita tutupi dengan hamparan tanah. Kita tutupi tipis-tipis saja, namun hingga seluruh bahan organik ini tertutup secara merata. Wadah ini kita simpan di tempat yang terlindung dari sinar matahari secara langsung, atau kita simpan di bawah pohon. Lalu kita tutupi dengan menggunakan karung bekas atau plastik seperti ini agar tidak terkena air hujan. Nah, proses dekomposisi akan terjadi dalam kurun waktu sekitar 4 hingga 5 minggu. Nah, video yang terakhir yaitu cara membuat pupuk kompos dari limbah rumah tangga atau dari sampah-sampah dapur. Sahabat petani kreatif, sebelum kita lanjut pada proses pembuatannya, kita siapkan dulu alat dan bahan yang akan kita gunakan. Di sini sebagai wadahnya saya menggunakan ember bekas kaleng cat. Kemudian bahan-bahan yang akan kita gunakan, sini saya menggunakan sampah-sampah rumah tangga atau limbah-limbah rumah tangga seperti sisa sayuran, kulit pisang, buah-buahan dan lain sebagainya. Sampah organik rumah tangga yang dapat terurai. Bahan selanjutnya kita siapkan dekomposernya. Nah, sahabat bisa menggunakan dekomposer buatan pabrik seperti E4 yang sudah banyak beredar di pasaran.
Gunakan E4 untuk pertanian dengan botol berwarna kuning seperti ini ya sahabat. Namun di sini saya menggunakan dekomposer buatan sendiri. Saya menggunakan mold dari nasi basi yang sudah saya buat sebelumnya. Sahabat bisa menyaksikan proses pembuatannya di video saya, yaitu video yang ini. Sebelum kita menggunakan mold ini, kita harus campurkan terlebih dahulu dengan air. Nah, perbandingannya 1 bagian mold dicampurkan dengan 5 bagian air. Misalnya jika sahabat menggunakan 1 liter mold, maka dicampurkan dengan 5 liter air. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita haluskan limbah atau sampah rumah tangga ini dengan cara dicincang halus seperti ini. Tujuannya adalah agar limbah atau sampah rumah tangga ini dapat cepat terurai. Selanjutnya, sampah rumah tangga yang sudah kita haluskan, kita masukkan ke dalam wadah atau ke dalam ember seperti ini. Kita isi setengah bagian ember terlebih dahulu. Langkah berikutnya kita kocorkan dekomposer yang sudah kita campurkan dengan air tadi. Kita lakukan kocor seperti ini hingga seluruh bagian dari bahan-bahan ini terkena dengan cairan dekomposer secara sempurna. Kita aduk-aduk seperti ini agar seluruh bagian atau seluruh bahan ini benar-benar terkena cairan dekomposer. Selanjutnya kita masukkan sisa bahan ke dalam ember sampai penuh seperti ini. Kemudian kita kocorkan lagi cairan dekomposer ke atas bahan pupuk kompos ini. Kita siramkan secara merata seperti ini hingga seluruh bagian sampah rumah tangga ini terkena cairan dekomposer, dan kita aduk-aduk seperti ini. Langkah berikutnya kita tambahkan sedikit tanah ke atas bahan-bahan ini. Tujuannya adalah agar mempercepat proses dekomposisi. Nah, setelah kita tambahkan tanah, lalu wadah ini kita tutup dan kita simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Proses dekomposisi biasanya terjadi selama kurang lebih 4 hingga 5 minggu. Nah, demikianlah video kali ini sahabat. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi sahabat, sehingga sahabat dapat membuat sendiri pupuk kompos dari bahan-bahan alami. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.